apa yang bisa saya ambil gitu kan ya, keajaiban apa yang bisa saya ambil dengan menggunakan si black hole ini, coklat gitu kan, dia ambil coklat ya. Kemudian pas itu Bapak Ibu dia apa yang misalkan dia rasa takut ya, ada perasaan takut, dia nengok kanan nengok kiri karena ada rasa takut di dalam diri kalau ketahuan, tapi dia teruskan itu energi tidak positifnya ke minus 5, keserakahan ya, atau keresahan. Dia mulai mengambil harta orang lain, ya kan? Dia mulai masuk ke brankas gitu ya, dan kemudian dia mulai ngambil. Bapak Ibu dengar nggak gitu ya? Ketika dia nafas itu kan artinya ada keresahan di dalam jiwa. Terus kemudian tatap matanya gitu kan, itu menandakan orang-orang resah gitu kan. Ketika dia ngambil harta orang, padahal nggak ada yang lihat gitu. Tapi itu dia pasti merasakan di dalam dirinya, ya, karena ada energi, dan itu energi nggak bisa dibohongi, ya, pasti terasa dalam diri. Kemudian yang berikutnya adalah minus 6, ya, ketika dia masuk ke dalam brankas, ya, ke dalam brankas itu minus 6, terus masa bingung ya, apa yang dilakukan, udah nggak tahu lagi apa yang dilakukan, itu minus 6, ya, masuk ke dalam brankas. Besok paginya, gitu ya, ketika dia ditemukan sama bosnya, gitu, kok ini ada uang berceceran di sini, siapa yang masuk, gitu kan? Nah, kemudian ketika diperiksa, kamu nolong ya, maaf. Nah, itu namanya rasa bersalah, gitu kan? Rasa bersalah, gitu. Nah, rasa bersalah ini ya masih penting dibandingkan dengan ada orang yang minus 8. Kamu nyolong ya, gitu kan? Ini gila namanya, ya. Udah jelas salah, gitu kan? Tapi dia nggak bisa ngaku salah. Ini depersonalisasi. Dalam Al-Quran disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini ahsani taqwim, gitu ya. Summa radadnahu fi asfala safilin. Nah, di sini ya turun ke asfala safilin. Ya, asfal itu artinya rendah. Ya, asfala safilin, ya, aspal udah jadi bahasa jalanan ya. Jalan aspal gitu, jalanan aspal. Nah, aspal itu adalah yang terendah. Asfala safilin lebih rendah daripada yang paling rendah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, orang normal itu ada di minus 1 sampai minus 4. Ini orang normal. Minus 1 penonjolan diri, ya, minus 2 kemarahan, minus 3 serakah, minus 4. Ini orang normal. Ya, pas masuk minus 5 udah nggak normal. Yuk kita bahas dulu, ya, pembahasannya. Nah, teman-teman semua, selain dana Zohar dan Ian Marshall, ada David Hawkins yang juga meneliti tentang energi manusia. Ya, ini bukunya Power versus Force, gitu ya. Misalnya contoh di sini ada peace itu 600, joy 540. Pride itu kebanggaan 175, anger ya kemarahan 150, apatis juga ada dia 50, guilt 30, shame 20. Nah, cuma yang ini saya melihatnya gitu ya, ini terlalu banyak angka gitu ya, terlalu banyak angka. Tapi menunjukkan bahwa bukan hanya dana Zohar dan Ian Marshall yang meneliti tentang hal ini, tapi ada dia seorang PhD ya, ini David Hawkins MD PhD. Nanti kalau Bapak Ibu mau mempelajarinya silakan gitu ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu semua? Penelitian tentang energi di dalam diri manusia itu ternyata diteliti ya. Nah, saya akhirnya ya, karena sama ya mirip gitu, saya pakai ini karena ini grafiknya jauh lebih simpel. Yuk kita bahas yang minus ya. Minus ini teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, kalau kita berada di zona minus itu udah nggak akan ada rezeki. Jadi tidak ada rezeki di zona minus gitu ya. Tapi kenyataannya kita masih berada di zona minus. Orang normal itu di minus 1 ya. Orang normal nih, ya, apa itu orang minus 1? Ria, ujub, bangga diri, harga diri, egois, keakuan, merasa benar sendiri, cari muka, baper, tersinggung, kecewa, sakit hati, dan yang lain-lainnya. Ya, mirip-mirip. Pokoknya semuanya berkaitan dengan diri. Ya. Pak Udin nggak nengok, Pak Udin nggak nengok, Pak Haji Udin baru nengok. Nah, ini namanya minus 1. Ya, orang normal. Dia iya sebenarnya minus 1 ini ya, kalau dalam ilmu agama ya, itu nanti semua amalnya tertiup ya, karena kita udah positive thinking kan, positive thinking ya, positive thinking dikali positive thinking dikali minus 1 gitu. Apa yang terjadi ya, akhirnya jadi minus gitu ya.